yang jadi sasaran adalah Jokowi. Dikit-dikit yang salah Jokowi. Bapak Jokowi, pembangunan di NTT sangat maju sekali. Karena begitu saya menderita dengan jalan. Sekarang terima kasih banyak untuk Bapak Jokowi. Bayangkan, sebuah negeri luas terbentang dari Sabang sampai Merauke. Bayangkan, tanah Nusa Tenggara Timur yang dulu gersang dan Papua yang dulu hanya jadi kata di peta. Bayangkan masyarakat yang bertahun-tahun menunggu air, jalan, dan pengakuan. Dan juga bayangkan seorang pemimpin cerdas, tukang kayu dari Solo, datang membawa visi pemerataan yang membalik kebiasaan puluhan tahun. Tidak lagi Jawa sentris, tapi Indonesia sentris. Selamat datang kembali di videonya WAC. Kembali kita menyusuri jejak pembangunan dan meresapi nafas alam Indonesia. Sebelum Anda menonton lebih dalam video ini, jangan lupa untuk tekan like, komen, dan juga subscribe, dan tekan notifikasi loncengnya agar sahabat semuanya tidak ketinggalan update terbaru dari WAC. Sahabat semuanya, banyak orang yang berkata Jokowi hanya tukang hutang, Indonesia miskin, gelap, hancur. Narasi ini menyebar luas, seolah menjadi kebenaran yang diterima mentah-mentah. Tapi jarang yang mau melihat di balik hutang itu ada jalan, bendungan, bandara, listrik, dan juga air yang mengubah hidup jutaan orang di daerah-daerah yang dulu terpinggirkan. Kita di sini tidak ingin menjelek-jelekkan siapapun. Kita hanya ingin membongkar sebuah fakta. Kenapa masyarakat NTT dan Papua begitu mencintai Jokowi? Kenapa nama Jokowi begitu melekat di hati mereka? Sahabat semuanya, sebelum kita melangkah lebih jauh dalam pembahasan video ini, mari kita tengok sebentar latar sejarah presiden sebelumnya. Selama puluhan tahun Indonesia dibangun dengan pola Jawa sentris. Di era kepemimpinan Presiden Soeharto, pembangunan berjalan, tapi sangat berat. Di Pulau Jawa, luar Jawa hanya sisanya. Di era Presiden Gus Dur, kepedulian mulai tumbuh, tapi masa kepemimpinannya pendek sehingga belum terasa dampaknya. Di era Megawati, infrastruktur dibangun, tapi fokus tetap pada pusat-pusat ekonomi lama. Di era Presiden SBY, pembangunan mulai menyentuh luar Jawa, pelabuhan dan juga bandara mulai diperbaiki, tapi pemerataan belum tercapai penuh. Pola-pola ini membuat daerah seperti NTT dan juga Papua seolah hanya catatan kaki. Jauh, mahal, sulit dijangkau, tak dianggap prioritas. Dan ketika Jokowi terpilih sebagai Presiden Republik Indonesia ke-7, banyak yang meremehkan. Seorang tukang kayu, bukan jenderal, bukan elit politik lama, tapi justru itu kekuatannya. Dia melihat Indonesia bukan dari kursi kekuasaan pusat, tapi dari mata rakyat daerah. Visinya jelas, membangun dari pinggiran, menyatukan Indonesia lewat infrastruktur, memberikan air pada tanah kering, memberikan jalan pada wilayah terpencil, memberikan listrik pada desa-desa gelap. Inilah yang membuat Nusa Tenggara Timur dan Papua melihat Jokowi bukan sekedar presiden, dia hadir, datang, mendengar, dan juga membangun. Sahabat semuanya, setelah kita melihat latar belakang dan juga pola pembangunan presiden-presiden sebelumnya, ini kita masuk ke inti cerita, bagaimana Jokowi mengubah wajah Nusa Tenggara Timur. Bayangkan, Nusa Tenggara Timur gugusan pulau kering, angin timur membawa debu, anak-anak berjalan kaki berjam-jam untuk sekolah, ibu-ibu menunggu air yang tak kunjung datang. Lalu sebuah era datang membawa air, jalan, dan juga listrik, seakan menggeser garis takdir yang sudah lama tertulis. NTT dulu identik dengan kemiskinan, kekeringan, dan juga keteroselasian.
selama bertahun-tahun masyarakat hidup dalam ketergantungan bantuan. Tetapi Presiden Joko Widodo melihat potensi NTT bukan hanya wilayah penerima bantuan, tapi lumbung energi baru dan juga pangan baru jika air tersedia. Visinya jelas, air, jalan, listrik, karena ketiga inilah fondasi ekonomi rakyat kecil. Dalam 2 periode pemerintahannya, Presiden Jokowi membangun 7 bendungan strategis di Nusa Tenggara Timur, seperti halnya Bendungan Ragnamo di Kabupaten Kupang dengan kapasitas 14 juta meter kubik selesai pada tahun 2018. Bendungan Rotiklot di Bulu, kapasitas 3,3 juta meter kubik selesai pada tahun 2019. Bendungan Napun GT di Sika, kapasitas 11 juta, selesai pada tahun 2021. Dan juga Bendungan Tamef di TTS, proses tahun 2025, salah satu terbesar di Nusa Tenggara Timur. Juga ada lagi Bendungan Mbae, Manikin, dan juga Kolhua yang dibangun menyusul. Bendungan ini bukan sekedar menahan air hujan, tapi juga membentuk pola ekonomi baru, seperti halnya air untuk sawah, air untuk ternak, air untuk industri kecil, dan juga air untuk konsumsi rumah tangga. Presiden Joko Widodo dulu pernah berkata, air tanpa jalan tak ada artinya, sehingga memerintahkan pembangunan ribuan kilometer jalan nasional di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Seperti jalan Trans Timur menghubungkan Kupang Atambua sampai perbatasan Timur Leste, jalan akses ke desa-desa seperti wisata Labuan Bajo, Wairebo, dan juga pantai Nihiwatu, jembatan Paloh, Neolmina, dan juga puluhan jembatan kecil lain. Ini waktu tempuh desa dan ke kota berkurang drastis, harga barang lebih stabil, dan juga pariwisata melonjak. Jokowi juga memperluas akses udara, seperti renovasi Bandara Komodo di Labuan Bajo, peningkatan Bandara Franseda di Maumere, dan juga Bandara Umbu Mahang Kundu di Waingapu. Ini membuka pintu pariwisata internasional dan mempercepat mobilitas barang dan juga jasa. Sahabat semuanya, dulu banyak desa di Nusa Tenggara Timur ini gelap gulita. Ini lewat program listrik desa, lebih dari 98% desa di NTT sudah berlistrik. Energi terbarukan pun mulai digarap, seperti PLTS di Sumba dan Waingapu. Dari hadirnya air, jalan, dan juga listrik memicu efek domino. Seperti halnya di bidang pertanian, ini bisa panen 2-3 kali dalam setahun. Peternakan, air untuk ternak lebih stabil. Untuk UMKM, energi dan juga transportasi lebih murah. Di bidang pendidikan, anak-anak belajar lebih lama di malam hari. Dan yang terakhir, ini di bidang kesehatan, seperti halnya akses cepat ke puskesmas dan juga rumah sakit. Jadi pendapatan daerah meningkat, angka kemiskinan menurun, yang dulu hanya mimpi, ini jadi kenyataan dalam kehidupan sehari-hari. Di kampung-kampung NTT, nama Jokowi bukan sekedar presiden, tapi bapak pembangunan. Warga merasa diperhatikan, diundang bicara, dan juga dibangun. Sahabat semuanya, itulah tadi bagian yang jelas memaparkan detail pembangunan Presiden Joko Widodo di Nusa Tenggara Timur, seperti halnya bendungan, jalan, bandara, dan juga listrik. Jadi dampak sosial ekonomi yang nyata. Inilah alasan pertama kenapa Nusa Tenggara Timur mencintai Jokowi, karena merasakan langsung hasil pembangunan itu. Dan sekarang setelah kita melihat jejak Jokowi di Nusa Tenggara Timur, kita akan menuju ke timur lagi, ke tanah Papua, sebuah kisah yang lebih besar, lebih liar, dan juga lebih penuh tantangan. Sahabat semuanya, mari kita bersama bayangkan sebuah tanah di ujung timur Nusantara, hutan lebat, pegunungan menjulang, lembah hijau, laut biru yang tak bertepi. Papua negeri emas yang lama terisolasi oleh alamnya sendiri. Selama puluhan tahun banyak yang bicara pembangunan di Papua, tapi sedikit yang benar-benar hadir. Lalu datanglah seorang presiden yang tak hanya bicara,
tapi datang berulang kali. Papua memiliki sumber daya yang luar biasa, tapi isolasi membuat harga-harga mahal, pendidikan tertinggal, layanan kesehatan minim. Selama bertahun-tahun, jalan adalah mimpi yang tak pernah selesai. Jokowi mengubah paradigma, bukan hanya membangun di kota-kota besar, tapi memutus keterselasian dengan infrastruktur. Seperti halnya proyek Trans Papua adalah ikon era Jokowi di tanah Papua. Dengan panjang total 3.462 km menghubungkan Sorong hingga Merauke. Sebelum Jokowi, banyak ruasnya masih hutan belantara. Ini lebih dari 3.300 km sudah tembus. Tinggal beberapa ruas ekstrim yang dalam pengerjaan. Selain Trans Papua, Jokowi membangun ikon baru seperti jembatan Holtekam di Jayapura dengan panjang kurang lebih 732 meter menghubungkan Jayapura dengan distrik Muaratami menuju Skau perbatasan Indonesia. Ini perjalanan hanya 30 menit dari sebelumnya 2 jam. Jembatan ini jadi simbol konektivitas baru di Papua. Papua yang luas tak cukup hanya dengan jalan. Jalur udara tetap vital. Jokowi membangun dan merenovasi bandara. Seperti halnya Bandara Wamena, terminal baru, runway diperpanjang. Bandara Stani Jayapura diperbaiki fasilitasnya, dan juga Bandara Ewer Asmat, Bandara Moses, Ilangan Timika, dan juga bandara kecil lain di pedalaman. Ini membuka akses logistik dan juga pelayanan ke daerah-daerah yang dulu hanya bisa ditempuh dengan pesawat kecil. Papua kini makin terang, program listrik desa menjangkau kampung-kampung. Titik-titik blank spot komunikasi berkurang dengan basis transceiver stasiun BTS baru. Tentu pembangunan Papua belum sempurna, masih ada ruas Trans Papua yang belum rampung, masih ada masalah keamanan, masih ada disparitas ekonomi, namun fondasi telah diletakkan. Tinggal bagaimana pemerintah berikutnya melanjutkan dengan konsisten. Sahabat WAC semuanya, setelah kita melihat Nusa Tenggara Timur dan Papua, kita akan mengajak penonton menengok dunia, bagaimana negara lain mengubah wilayah terpinggirkan dan apa yang bisa kita pelajari. Sekarang mari kita bayangin bersama-sama sekali lagi. Bila kita mengangkat pandangan sedikit lebih jauh keluar dari Nusantara, menatap negara-negara lain yang pernah mengalami ketertinggalan. Ada yang berhasil bangkit dan juga ada yang tetap terjebak. Apa rahasianya? Sahabat semuanya, jadi dari kisah dunia tadi kita belajar bahwa investasi infrastruktur butuh konsistensi lintas presiden. Jadi pembiayaan besar bukan berarti negatif jika diarahkan ke produktivitas. Pembangunan daerah tertinggal menciptakan stabilitas politik karena rasa keadilan meningkat. Jika Indonesia konsisten, Nusa Tenggara Timur dan Papua bisa menjadi contoh transformasi wilayah tertinggal menjadi pusat pertumbuhan baru. Kini kita kembali ke pertanyaan awal, kenapa NTT dan Papua begitu mencintai Jokowi? Jawabannya sangatlah sederhana, tapi mendalam, karena mereka merasakan kehadiran yang nyata, bukan sekedar janji. Jokowi datang, mendengar, membangun, dan juga kembali lagi, bukan hanya pembangunan fisik, tapi juga pembangunan rasa percaya. Sahabat semuanya, sebuah tantangan masih ada, seperti halnya menjaga keberlanjutan pembangunan agar tak terhenti, dan mengatasi kesenjangan sosial dan keamanan, menciptakan ekonomi lokal yang mandiri bukan hanya konsumsi. Tapi fondasi sudah diletakkan, tinggal bagaimana kita sebagai bangsa melanjutkan dan menjaga agar cita-cita pemerataan itu tidak padam. Nah, sahabat WAC semuanya, mari kita berdiskusi bersama. Bagaimana menurut teman-teman semuanya? Apakah pembangunan di NTT dan Papua sudah terasa? Apa yang harus dilakukan pemerintah selanjutnya agar pemerataan makin nyata? Tulis pendapat kalian di kolom komentar, karena suara kalian berharga untuk masa depan Indonesia. Indonesia bukan hanya Jakarta atau Jawa. Indonesia adalah NTT, Papua, Maluku, Kalimantan, Sulawesi,
Sumatera, dan juga ribuan pulau lainnya. Jika kita ingin maju bersama, kita harus membangun bersama. Sejarah akan mencatat bukan siapa yang paling banyak bicara, tapi siapa yang paling banyak bekerja. Menyusuri jejak pembangunan dan meresapi nafas alam Indonesia dan belajar dari dunia untuk Indonesia yang lebih tangguh. Sampai berjumpa di video berikutnya.